Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Nanti kalian akan mengetahui pengertian relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Saya bahas untuk yang pertama terlebih dahulu mengenai relasi dan himpunan A ke himpunan B. Relasi di sini adalah suatu aturan yang menghubungkan atau memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Ada contoh, di kelas 8 terdapat 6 anak yang dimintai keterangan tentang hobi mereka, sehingga kita peroleh data sebagai berikut. Anan memiliki hobi berenang, Tony dan Iqbal memiliki hobi bermain basket, Rio memiliki hobi bersepeda dan berenang, sedangkan Santi hobinya memasak, dan Yuli juga Anam memiliki hobi membaca. Dari contoh ini, kita dapat mengetahui ada dua himpunan. Himpunan yang pertama, saya katakan himpunan A. Himpunan A ini adalah tentang nama anak-anak. Siapakah itu nama anak-anak? Ada Anam, Tony, Iqbal, Rio, Santi, dan Yuli. Sedangkan himpunan yang kedua, yaitu himpunan B, mengenai hobi mereka. Apa sajakah hobi mereka itu? Ada berenang, basket, bersepeda, masak, dan membaca. Nah, yang menghubungkan antara dua himpunan A dengan himpunan B adalah hobi. Jadi hobi ini merupakan relasinya. Cara menyatakan relasi ada 3. Yang pertama dengan diagram panah, kedua dengan diagram kartesius, dan yang terakhir dengan himpunan pasangan berurutan. Saya bahas yang pertama terlebih dahulu dengan menggunakan diagram panah. Saya menggambarkannya himpunan A yaitu dengan gambar oval. Kalau kalian tidak bisa, kalian bisa menggunakan persegi panjang atau kotak, terserah kalian ya. Gambar himpunan A itu di dalamnya ada anggotanya. Kamu tulis ada Anam, Tony, Iqbal, Rio, Santi, dan Yuli. Sedangkan himpunan B berenang, basket, bersepeda, masak, dan membaca. Langkah berikutnya, kamu hubungkan dengan anak panah. Anam tadi kan memilih 2 hobi, yaitu hobi berenang dan membaca. Sedangkan Tony bermain basket, Iqbal juga bermain basket, Rio ada 2, bersepeda dan berenang. Santi memasak dan Yuli membaca. Ini yang dinamakan diagram panah. Untuk yang kedua yaitu dengan diagram kartesius, seperti pertemuan yang lalu, maka kalian harus menggambar sumbu X dan sumbu Y. Nah, untuk sumbu X ini kamu tulis anggotanya himpunan A. Sedangkan yang Y, yang vertikal, itu adalah anggota himpunan B. Sekali lagi, yang sumbu X yang mendatar, kamu tulis tentang anggota himpunan A. Siapa sajakah? Ada Anam, ada Tony, Iqbal, Rio, Santi, kemudian Yuli. Sedangkan Y, kamu tulis yang pertama kali berenang, itu yang dekat dengan titik pangkal. Titik pangkal itu yang mana? Yang pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Jadi dari bawah dulu ya. Berenang, basket, bersepeda, masak, dan membaca. Lalu kamu hubungkan antara anggota himpunan A dengan himpunan B itu dengan penggaris, dengan garis putus-putus. Anam memilih berenang, kemudian titik pertemuannya kamu pertebal. Lalu Anam juga memilih membaca, titik pertemuannya kamu pertebal. Lakukan untuk Tony, Iqbal, Rio, Santi, dan Yuli. Ya, Tony ada 2, Tony 1 basket, tapi Iqbal juga bermain basket ya. Kemudian Rio yang 2, Rio berenang dan bersepeda. Santi memasak, sedangkan Yuli membaca. Nah, inilah diagram kartesiusnya. Sedangkan yang cara yang ketiga dengan
himpunan pasangan berurutan itu sama halnya dengan koordinatnya. Jadi ada koordinat X, Y. X itu adalah anggota himpunan A, yang Y adalah anggota himpunan B. Kamu kasih kurung kurawal, dan di dalamnya nanti kamu kasih kurung biasa. Anan berenang, Anan membaca, Tony basket, Iqbal basket, Rio berenang, Rio bersepeda, Santi masak, Yuli membaca. Jadi ada berapa anggota kah ini? Saya hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 anggota. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi. Nah, fungsi ini bisa dikatakan juga pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B. Kalau relasi tadi kan aturan yang memasangkan himpunan A dengan himpunan B. Kalau fungsi itu relasi khusus. Kenapa dikatakan khusus? Karena dia memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota himpunan B. Saya berikan contohnya ya, dengan menggunakan diagram panah, karena nanti kalian akan tahu bedanya relasi, fungsi, dan korespondensi satu-satu. Nah, ini adalah contoh diagram panah suatu fungsi. Perhatikan, setiap anggota himpunan A yang di sebelah kiri dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi artinya dia hanya memiliki pasangan satu di B. Sedangkan untuk korespondensi satu-satu, pengertiannya apa? Kalau fungsi adalah relasi khusus, kalau korespondensi satu-satu adalah fungsi khusus. Mengapa? Karena setiap anggota himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B dan sebaliknya. Himpunan B juga dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan A. Saya berikan contoh, ini juga merupakan diagram panah. Nah, perhatikan dua contoh ini. Untuk yang fungsi, kamu cukup perhatikan himpunan yang sebelah kiri saja. Himpunan yang pertama, yaitu himpunan A. Perhatikan yang kiri saja. Nah, perhatikan, semua anggota himpunan A itu pasti memiliki anggota atau pasangan di B. Dan setiap anggota himpunan A itu melepas satu anak panah. Jadi tidak boleh bercabang. Kalau relasi tadi ada yang bercabang. Contohnya tadi Anam sama Rio. Dia kan memilih dua hobi. Nah, itu berarti bukan fungsi. Hanya relasi saja. Ya. Kalau fungsi tidak boleh bercabang yang sebelah kiri. Dan setiap anggota yang di sebelah kiri itu harus punya pasangan. Sedangkan untuk korespondensi satu-satu kamu harus memperhatikan dua himpunan. Himpunan P dan himpunan Q. Nah, di sini dikatakan semua anggota himpunan A memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Berarti kalau kamu perhatikan yang sebelah kirimu, semua anggota himpunan P itu memiliki pasangan di Q. Nah, pasangannya itu harus saling setia. Artinya apa sih saling setia? Sama-sama satu pasangannya. Jadi P melepas anak panah satu di Q dan Q melepas anak panah satu di P. Ini dikatakan saling setia. Nah, untuk menentukan banyaknya fungsi dan korespondensi satu-satu, saya ada simbol di situ NA dan NB. Kalau banyak yang fungsi dari A ke B, itu kamu balik ya, dari nanti B pangkat A. Sedangkan kalau dari B ke A, maka A pangkat B. Paling enak ini kalau saya kasih contoh. Nah, ini contohnya. Himpunan P 2468, kamu tulis dulu banyaknya anggotanya berapa, ada 4. Sedangkan Q ada 5. Nah, kalau kamu disuruh mencari banyaknya fungsi yang mungkin dari P ke Q, kamu balik. Q pangkat P, jadi 5 pangkat 4. Berapakah nilainya 5 pangkat 4? Silakan ditulis. Bukan 5 kali 4 loh ya. 5 pangkat 4 adalah 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali ya. Sedangkan untuk banyaknya fungsi yang mungkin dari Q ke P, silakan dikerjakan sendiri. Untuk banyaknya korespondensi satu-satu, nah ini ada syarat. Banyaknya anggotanya harus sama. Kalau tidak sama ya tidak bisa. Kan dikatakan saling setia. Nah,
Banyaknya korespondensi satu-satu itu apa? N faktorial. Dibaca N faktorial ya. N faktorial itu artinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali sampai seterusnya sebanyak N. Contohnya, ada himpunan L dan M, masing-masing banyaknya anggotanya adalah 3. Maka banyaknya korespondensi satu-satu dari L ke M adalah 3 faktorial. Artinya 1 kali 2 kali 3. Kamu tentukan sendiri besarnya. Nah, di sini ada tugas, silakan dikerjakan. Jangan lupa dicatat terlebih dahulu ya.